Hey yo guys, welcome back with me, dengan saya. Jadi pada kali ini gue akan melakukan tugas gue lagi. Jadi kalau sebelumnya gue melakukan tugas gue untuk pelajaran sejarah, jadi kali ini gue akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu meresensi sebuah film atau series one of my favorite. Jadi gue hari ini gue akan meresensi sebuah series yang bernama Manifest. Seriesnya itu kalian bisa tonton di Netflix. Jadi series Manifest ini didirikan di Amerika, dibuat di Amerika, sorry, oleh sebuah produser bernama Jeff Frick yang tayang pertama kali season 1 itu di 24 September 2018 di NBC. Sebenarnya film ini sendiri berpusat kepada kisah penumpang dan awak pesawat komersial yang tiba-tiba muncul kembali setelah diduga um, hilang setengah 5 tahun abad. Dia sudah hilang sangat lama, tiba-tiba balik lagi. Film ini sendiri dibintangi oleh Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, Ramirez, Luna Blaze, Jack Messin, Parvin Kaur, Matt Long, Holly Taylor, Daryl Edwards, and Theodoran. Cerita ini sendiri sebenarnya misterius karena Manifest ini berfokus pada tragedi hilangnya pesawat komersial yang berlatar tanggal 7 April 2013. Penerbangan udara Mentego 828 atau di seri sendiri sering disebut 828 dijadwalkan menempuh ke Jamaika menuju New York. Begitu pesawat lepas landas, selama beberapa menit pesawat tidak mengalami gangguan sama sekali. Seketika pesawat ini mengalami turbulensi yang parah dan para penumpang pun merasa panik di saat itu. Sang pilot dan kopilot pun berusaha sebaik mungkin untuk menstabilkan atau mengendalikan sebuah pesawat tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Setelah beberapa menit, pesawat pun akhirnya bisa dikendalikan dan mereka hampir mendarat di Bandara New York. Namun kehadiran pesawat komersial ini justru mengejutkan para orang-orang yang ada di New York karena setelah hilangnya 5,5 abad atau lamanya hilang, tiba-tiba kembali dengan kondisi yang sama itu. Misalnya kita pergi umur 15 tahun dan kita beda berapa abad lagi, kita tetap umur 15 tahun. Dan itu sebuah keajaiban yang bikin orang-orang di dunia itu bingung gitu. Nah, kenapa gue pilih film ini buat gue resensi, karena jujur aja gue baru selesaiin film ini. Jadi film ini ada 4 season. Season pertama sampai season 4 itu kita masih bertanya-tanya apa yang terjadi di pesawat itu gitu. Jadi singkatnya gue spoiler dikit ya. Jadi uh, film ini tuh sebuah keluarga yang ingin pergi liburan ke New York dan mereka berpisah. Ada yang duluan pergi, ada yang delay dulu. Nah, yang duluan pergi ini seketika pas lepas landas pesawat kayak gak ada apa-apa aja gitu, semuanya bagus-bagus aja. Pas di tengah perjalanan itu turbulensi itu yang cukup parah. Seketika mereka sampai di New York, itu tuh udah beda tahun lagi, tapi kondisi umur itu tetap sama gitu. Nah, serunya itu dari season 1 sampai 4 itu masih belum dikasih tahu, dan orang-orang yang di dalam penumpang yang di dalam pesawat itu sendiri, dia kayak mengalami keajaiban gitu. Bisa uh, ada panggilan callings, kayak misalnya sebelum dia mau melakukan sesuatu, dia bisa mengetahui dulu gitu. Jadi dia bisa ngebaca masa depan orang-orang penumpang yang di pesawat itu. Dan kalau menurut gue sendiri, kelebihan dari film ini, um, dia ceritanya itu ini ya apa, melebar gitu. Jadi ibaratnya nggak di top itu terus. Ceritanya melebar dengan ada kisah romansnya, ada kisah misteriusnya, ada kisah komedinya dikit-dikit, ada kisah horornya. Jadi kalau menurut gue sendiri temanya ini beragam. Nah, kekurangannya kalau menurut gue sendiri, eh kan film ini kan topiknya tentang menghilangnya pesawat yang bertahun-tahun lamanya gitu ya.
karena terlalu banyak season dan terlalu banyak episode, jadi menurut gue tuh kayak filmnya dia hilang topiknya gitu. Topik awal yang jadi basic dari filmnya itu tuh hilang kalau menurut gue sendiri. Cuman so far one of my favorite series on Netflix ya Manifest kalau menurut gue sendiri. Karena sampai sekarang gue masih pengen tahu itu, karena gue udah selesai filmnya tapi gue belum belum tahu nih jawabannya apa gitu, karena terlalu misterius, karena belum dikasih tahu juga jawabannya dari season 1 sampai season 4 tuh belum ada. Sekian sih kalau menurut gue, film ini bagus. Kalau kalian mau lihat langsung aja cek on Netflix. Manifest, kalian nonton season 1 sampai season 4, jangan di skip-skip karena kalian pasti bingung. Sekian video singkat dari gue. Kalau lu pada mau nonton ya boleh, kalau lu pada nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Thank you so much. Bye bye.